Halo adik-adik sekolah minggu KSKI Jemaat Betani Cabang Nginden, KSKI Cabang Manyar, KSKI Cabang Citraland, KSKI Cabang Sukomanunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Ikuti saya ya. Itu orang ngapain? Kayaknya sulap gak sih? Ayo lihat yuk, ayo mau lihat. Hai adik-adik. Hai, Mister ngapain? Ini Mister mau sulap hari ini. Sulap? Tahu nggak sulap itu apa? Enggak. Nih, lihat ya. Mister hari ini punya sulap yang terbaru, yaitu ini apa? Koin. Koin, oke, koin ya. Coba dilihat, tidak ada barang ya yang lain-lainnya ya di tangan Mister ya. Oke, tidak ada. Oke, Mister akan sulap, ini akan menjadi hilang, oke. Dengan 3, 2, 1 akan Mister coba ya. 3, 2, 1. Tidak ada. Hilang. Coba dicari ada. Hilang? Pasti nggak ada. Iya. Nggak ada kan? Bisa hilang kemana? Wah, coba ya. sekarang diambil, Mister. Oke, Mister akan mengembalikannya lagi. Koinnya kemana? Oke. Dengan 3, 2, 1 akan pindah ke orang tersebut. Oke. 3, 2, 1. Oke, permisi ya. Hah? Masa sih, Mister? Aku nggak percaya deh. Keren banget, Misternya hebat. Kok bisa ya? Kayaknya ini Gimana? cuma trik deh. Enggak, Misternya hebat banget. Kamu masih belum percaya? Coba deh, Oke. Mister, ulang lagi. Oke, Mister akan coba lagi ya. Oke. Dan dengan 3, 2, 1, Mister akan mencobanya lagi. 3, 2, 1. Tuh kan hilang. Tuh, apaan itu, Mister? Hehehe. Tuh kan, aku sudah bilang, itu cuma bohongan. Itu semua cuma bohong, Mister. Kupikir Mister itu jago. Sini deh. Aku kasih tahu. Ada orang yang bisa bikin mujizat lebih keren dari Mister ini. Nggak bohong lagi nih. Enggak, Cius. Emang dia bisa ngelakuin apa? Dia bisa ngubah air jadi anggur. Masa sehebat itu? Serius? Serius. Aku mau tahu dong. Terus gimana? Dia bisa ngapain lagi? Nah, nanti kita tanya yang lainnya sama kakak guru sekolah minggu aku. Ayo. Aku mau ikut dong. Gimana? Ih, males tinggalin aja. Tunggu. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat siang. Jumpa lagi di ibadah online tanggal 9 Agustus 2020 bersama Kak Imel, Kak Devi. Dan Kak Kesya. Yuk kita puji Tuhan sama-sama. Yuk sebelum kita mulai ibadah online ini, kita sama-sama siapkan hati kita berdoa. Sikapnya yang baik, tutup mata kita, lipat tangan kita, biar kita lebih fokus berdoanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami boleh berjumpa Tuhan untuk ibadah online Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyertai kami agar ibadah ini Tuhan dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya, amin. Kakak-kakak, adik-adik, siapa yang tahu binatang gajah? Tahu, saya tahu. Gajah badannya besar sekali, Kak. Besar sekali ya Kak ya. Iya. Matanya? Oh, matanya kecil. Kalau kodok, mulutnya? Mulutnya lebar. Badannya Kak? Oh, badannya kecil. Badannya kecil. Kecil sekali kodok. Tuhan Yesus hebat ya Kak ya. Yang besar tapi matanya kecil. Yang badannya kecil, mulutnya lebar. Wow. Sama seperti masalah kita. Tuhan bisa membuat masalah kita yang besar jadi kecil. Jadi lebih gampang Kak kita lewatinnya. Keren ya Kak ya. Yuk kita sama-sama pujikan lagu ini. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi badannya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Kasih-Nya Tuhan padaku tak pernah berubah. Kasih-Nya Tuhan padaku kekal.
mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi badannya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Kasih-Nya Tuhan padaku tak pernah berubah. Kasih-Nya Tuhan padaku kekal selamanya. Oh, 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 gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok, kodok mulutnya lebar, tapi badannya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Masalahku jadi kecil. Masalahku jadi kecil. Yeay, masalah kita jadi kecil. Terima kasih Tuhan. Yeay. Bener banget, Tuhan kita itu bisa melakukan semuanya ya. Betul. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Benar. Siapa yang percaya, adik-adik bangkit berdiri. Kita mau sorak-sorai buat Tuhan. Tepuk tangannya ya. Tuhan kita luar biasa. Kalau adik-adik percaya, adik-adik nyanyikan dengan sorak-sorai. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Adik-adik melompat buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Adik-adik yang percaya bahwa Tuhan kita sungguh luar biasa. Bisa angkat tangannya, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Siap-siap adik-adik, 1, 2, 3, jump! Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung
setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Baik, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semuanya boleh duduk yuk. Cari tempat duduk yang enak. Kalau sudah duduk, boleh lipat tangan. Kita mau nyanyikan satu lagu ini sebelum mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang yakin dan percaya sama Tuhan Yesus? Ya, kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau yang menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala yang sudah Engkau berikan, semua berkat-Mu pada setiap kami. Sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus, hadirlah di dalam hati kami, supaya benih firman yang ditabur boleh tertanam dan bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah siap dengar firman katakan Amin. Kak Alex, Halo adik-adik. Ya. ini nih ada temen aku namanya Desi. Oh, Kenalin, Kak, halo Desi ya, Alex. Iya, kenapa? Ini Desi ini penasaran sama yang kakak pernah ceritain itu, Tuhan Yesus yang mengadakan banyak mujizat. Oh, kakak baru ingat. Oke. Gimana kalau kita duduk dulu ya? Oke, adik-adik. Ya, jadi kapan itu kakak ini ya mau ceritain tentang mujizat Tuhan Yesus ya? Iya. Oke, jadi gini adik-adik. Pada satu hari itu ada Petrus dan juga ada Tuhan Yesus adik-adik. Nah, jadi ceritanya tentang Tuhan Yesus dengan Petrus adik-adik. Nah, pada satu hari itu yang Petrus itu sama Tuhan Yesus itu pergi adik-adik ke kota Kapernaum adik-adik. Nah, jadi kota Kapernaum itu kalau kita mau masuk kita harus bayar adik-adik. Nah, tapi adik-adik ada satu masalah adik-adik. Apa kira-kira? Kakak, dia nggak boleh masuk, Kak. Iya, nggak boleh masuk. Kenapa ya kira-kira adik-adik? Oke, kakak akan kasih bantu jawab ya. Jadi pada saat itu Petrus itu nggak bawa uang adik-adik. Oh, berarti kayak kita masuk ke wahana harus bayar tiket gitu ya, kayak tiket masuk gitu. Iya, kita kalau mau masuk satu wahana gitu atau masuk satu tempat gitu kita kan harus suruh bayar kan adik-adik. Nah, sama di situ juga Petrus sama Tuhan Yesus suruh bayar adik-adik. Terus Petrus nggak bawa uang adik-adik, gimana coba Terus adik-adik? nggak boleh masuk dong, Kak. Iya, nggak bisa masuk. Terus gimana? Nah, tapi adik-adik Tuhan Yesus itu luar biasa, penuh dengan hikmat adik-adik. Jadi Tuhan Yesus bilang sama Petrus untuk pergi ke danau adik-adik. Ngapain ke danau, Kak? Nah, akhirnya Tuhan Yesus bilang kalau kita tuh Petrus itu disuruh ke danau adik-adik. Nah, dia itu disuruh mancing adik-adik. Akhirnya Petrus ngikutin ini. Kok mancing? Dia bukan minta uang sama mamanya. Iya, kan nggak oke. punya uang. Kenapa kok mancing? Oke, kakak lanjutin lagi ya. Jadi Petrus itu akhirnya jalan nih sama Tuhan Yesus ke danau. Jalan, setelah itu pas sampai di danau, Tuhan Yesus bilang, ayo Petrus kamu mancing ya. Setelah kamu nanti mancing, dari ikan yang pertama kamu dapat itu nanti ada apa yuk? Makanan ikan, Kak. Bukan. Paling kaleng kan iya. Atau sepatu biasanya di Dulu danau, nggak Kak. ada kaleng adik-adik. Apa? Ada lidahnya, Kak. Oh bukan. Ada apa? Oke, jadi kakak akan bantu jawab ya. Jadi dari ikan tersebut nanti di mulutnya itu ada koin emas adik-adik. Koin emas. 4 koin emas. Kok bisa? Nah, luar biasa kan Tuhan. Akhirnya nih Petrus mancing, sret. Terus dia akhirnya ngulurin ini ikan talinya. Setelah itu akhirnya melihat, wow, dibuka ini ikannya. Wow, ada ikan, ada ininya emasnya. Sungguhan kayak yang disebut sama Tuhan Yesus tadi. Iya, adik-adik, luar biasa nggak sih Tuhan Yesus? Bisa? Keren nggak dulu? Keren banget, Kak. Iya. Tapi ini bukan trik kan? Trik sulap itu enggak kan? Ini karena Tuhan Yesus itu bisa melakukan mujizat adik-adik. Jadi dari yang kita mikirnya, wah kira-kira nggak mungkin ini Kak, kira-kira ini nggak mungkin. Tapi sama Tuhan Yesus semuanya itu menjadi mungkin adik-adik gitu. Dan akhirnya saat Petrus membuka, wow ada ikannya itu ada koin emasnya. Akhirnya bisa bayar dong. Akhirnya benar, koinnya diambil dan akhirnya dia bisa membayar ke orang tersebut Jadi supaya bisa masuk ke kota itu. Kapernaum. Benar adik-adik, akhirnya
Petrus bisa masuk ke kota Kapernaum. Hebat ya, berarti selain yang katamu tadi tuh loh Fani, katanya Tuhan Yesus bisa mengubah menjadi air anggur. Sekarang Tuhan Yesus juga bisa mengubah ikan sampai Di dalamnya ikan ada koin emasnya. iya. Luar biasa. Oke. Saya percaya deh Kak sama Tuhan Yesus. Terus gimana sih caranya Kak supaya aku juga mengalami mujizat kayak gitu Kak? Misalnya aku mau, mamaku nggak punya uang, terus aku kan butuh buat makan. Gimana caranya Kak supaya Tuhan Yesus mengadakan mujizat? Oke adik-adik, jadi semuanya itu satu jawabannya, yaitu kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Adik. Itu kunci paling pertama dan paling utama, yaitu kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Gimana cara kita untuk percaya sama Tuhan Yesus ya adik-adik? Yaitu pertama kita harus baca Alkitab dan juga berdoa. Nah, salah satunya kita akan baca ayat hafalan adik-adik. Jadi kakak punya ayat hafalan dan kalian harus ngikutin, kita baca bersama-sama. Oke? Oke, ayat hafalannya itu ada di Markus 9 ayat 23. Oke. Berkata di sana, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, gitu adik-adik. Berarti di sini dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil adik-adik buat kita yang percaya sama Tuhan Yesus. Gitu. Adik-adik percaya nggak sama Tuhan Yesus? Percaya dong. Nah, Sekarang aku gak bakalan takut lagi Kak. Kalau misalnya aku gak punya mainan atau gak punya makanan, aku percaya kalau Tuhan Yesus pasti mencukupinya. Bener adik-adik. Jadi mulai sekarang rajin-rajin baca Alkitab, berdoa, dan juga percaya sama Tuhan Yesus ya adik-adik. Oke? Oke Kak. Oke, sementara itu dulu ya ceritanya. Kalau misalnya ada tanya-tanya lagi, adik-adik minggu depan bisa kembali lagi ke kakak untuk tanya-tanya banyak hal lagi. Minggu depan kita datang ke sini lagi ya Kak? Boleh adik-adik. kalau gitu kita pamit dulu ya Kak. Oke. Makasih ya Kak. Oke. Shalom adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Desi dan Kak. Fani, Nah hari ini kita mau bikin aktivitas apa Kak? ini nih kita mau bikin pouch Wah, buat nyimpen koin. nih bisa dimasukin kayak gini adik-adik. Wah. Tutup. Nah, gimana sih cara buatnya Kak? Bahan-bahan yang disediakan pertama kita butuh kain flanel, kemudian gunting, kemudian benang dan jarum. Lalu kita juga butuh lem. Apalagi tali. Lalu kita bisa tambahin bahan-bahan untuk hiasannya nanti di Oh, pouchnya. buat jadi yang kayak gininya ya Kak ya? Iya. Oke, nah langsung aja Kak kita buat. Tahap pertama kita gunting kain flanel kita seukuran seperti ini. Setelah kita sudah potong seperti ini, kita mulai jahit Kak sampingnya. Nih, ini udah dibenangin. Jahit. Nah, setelah sudah dijahit sampai seperti ini, semua sisinya sudah terjahit, kita tambahkan tali Kak. Mana talinya Kak? Ini, Kak. Nah, untuk talinya kita selipin di antara ini, dua sisi ini. Yang pertama, kita lingkarkan, kemudian kita ikat. Seperti ini. Kemudian sisi lainnya kita silangkan kayak gini. Ikat ini ujungnya. Kemudian kalau sudah disilangkan ini kita lipat ke bawah seperti ini. Terus kita jahit. Kita jahit bagian sininya. Nah, kemudian kalau sudah terjahit seperti ini, tinggal kita tambahkan hiasan. Gimana Kak? Coba. Nih, jadi dari kain yang tadi kita bisa gunting sesuka kita mau kayak apa. Nah, punya kakak ini
bentuknya sebelumnya kayak awan-awanan ya Kak. Terus Kakak pakai warna yang lain jadi bentuk ikan, lalu tinggal ditempel aja pakai lem yang tadi. Terus ya kita kasih lem. Ikannya juga lem. Jadi nggak polos ya Kak ya? Iya, biar lebih bagus. Nah, Nah, kalau sudah jadi gimana Kak? Nah, udah jadi Adik-adik. Bisa ditarik juga nih kalau udah selesai. Tuh. Terus coba Kak masukin koinnya Kak. koinnya udah di dalam. Oh iya, oke ini Kak. Nah, ini bisa buat naruh koin atau uang. Nah, buat adik-adik jangan lupa ya minta bantuan mama papanya di rumah karena ini menggunakan benda-benda tajam seperti gunting dan jarum. Nah, ini udah jadi nih adik-adik pouchnya. Udah bisa dimasukin koin atau uang adik-adik, bisa disimpan di sini. Nah, karena aktivitasnya udah selesai, adik-adik jangan lupa foto terus upload hasil karya adik-adik. Kemudian Di tag di Instagramnya Bethany Kids Ministry. sampai ketemu minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekalian, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang luar biasa. Tuhan sanggup memakai ikan untuk mengeluarkan koin emas. Kita percaya bahwa segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Ambil sikap berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun itu tidak masuk akal bagi manusia. Tetapi ketika Tuhan melakukannya, Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil. Tuhan, saat ini kami berdoa, Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan mendengar doa kami. Dan Tuhan sanggup untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Entah kami yang sedang membutuhkan uang, kami percaya ketika kami berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan sanggup memberikan jalan keluar bagi kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Papa Mama, guru-guru kami, sekolah kami, adik maupun kakak kami, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu dan kami senantiasa terus bersuka cita di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah bersama Benny dan Bethany Kids Ministry. Tuhan Yesus memberkati.